ketuhanan. Kenapa kok bukan Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Bagi saya ini kecerdasan para founding father kita. Kalau jadi bedakan antara bertuhan dengan berketuhanan. Kalau bertuhan atau beragama itu manifestasi fisiknya, manifestasi realnya. Tapi hakikatnya itu ketuhanan. Jadi bertuhan itu kesediaan untuk percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi kalau berketuhanan itu kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Kalau yang pertama itu dimensinya vertikal, tapi kalau yang kedua ini vertikal sekaligus horizontal. Kita sadar bahwa Tuhan itu ada, maka perilaku kita secara sadar akan mengacu dan terarahkan berhubungan dengan Tuhan. Maka berketuhanan itu sifatnya esensial. Dia lebih hakiki. Banyak orang bertuhan tapi tidak berketuhanan. Bertuhan itu percaya pada Tuhan, tapi perilakunya tidak menunjukkan dia sadar bahwa Tuhan itu ada dan perannya sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau pakai bahasa Inggris, ketuhanan itu istilahnya godliness. Bukan divinity. Kalau divinity itu agak cenderung ke ketuhanan dalam konteks teologi. Tapi godliness itu di beberapa kamus kadang diartikan kesalehan. Jadi ketuhanan itu godliness. Isinya apa sih? Godliness itu perkataan, perbuatan, pikiran kita itu sesuai dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Itu namanya godliness. Itulah ketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti hidup kita sehari-hari itu mengacu pada keberadaan Tuhan, pada keimanan pada Tuhan. Sesuai dengan garisnya Tuhan. Makanya istilahnya godliness. Jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti kita orang Indonesia menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau pakai bahasa lain, sila Pancasila yang pertama itu berarti ketuhanan yang Maha Esa itu berarti menyuruh kita bertakwa. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi nggak perlu galau meskipun ada kata-kata syariat yang dihilangkan. Dari sisi bahasanya ketuhanan itu sudah masuk ke godliness, kesalehan. Jadi orang Indonesia itu harusnya orang-orang yang soleh dalam beragama. Dari mana? Sila pertama. Tidak sekedar bertuhan, tapi mereka berketuhanan yang Maha Esa. Dan jangan salah, Esa itu tidak ada hubungannya dengan jumlah. Esa bukan Eka. Kalau Eka dia artinya satu. Tapi kalau Esa, kalau di bahasa Inggris kan Esa itu the only. The only itu ya enggak. Kalau satu itu kan nantinya ada dua, ada tiga. Itu kan ngomong jumlah. Tapi kalau Esa itu ya satu-satunya enggak ada. Enggak hubungan sama jumlah. Kalau bahasa fenomenologi agama biasanya pakai istilah wholly other. Wholly other itu yang beda dengan segalanya sudah. Itulah maka pakai istilah Esa. Jadi nggak ada hubungannya. Loh, ketuhanan yang Maha Esa satu. Itu berarti agamaku. Agama yang lain kan tiga. Dia nggak ketuhanan yang Maha Esa. Enggak. Karena nggak ada hubungannya sama jumlah. Esa itu kebertuhanan yang only. Jadi segalanya hanya untuk Tuhan. Jadi Tuhan yang wholly other, yang sama sekali berbeda. Jadi orang Indonesia harus soleh dalam hal agama. Maksudnya apa? Beragamanya nggak boleh setengah-setengah.
Yang belum soleh berarti belum meng-Indonesia. Yang tidak mau gotong royong dalam tanda petik berarti belum juga meng-Indonesia. Yang tidak berkarakter Bhinneka Tunggal Ika berarti juga belum meng-Indonesia. Itu ada beberapa untuk memperjelas godliness tadi. Misalnya dari Osho. God is a person, godliness is a quality. You cannot become God, but you can be godly. Kalau Tuhan itu sosok, ada sosoknya, sesuatunya. Kita menyembah sesuatu yang namanya Tuhan di luar diri kita. Tapi godliness itu quality. Kualitas sikap, perilaku, kata-kata kita yang berkarakter ketuhanan. Engkau tidak bisa jadi Tuhan, tapi engkau bisa godly. Berkarakter Tuhan. Kayak di tasawuf, takholak bi ahlakillah. Karaktermu ahlakullah. Karakter ketuhanan. Jadi kita tidak bisa jadi Tuhan, tapi kita bisa berkarakter Tuhan. Itu Osho. Osho mistikus India, kontemporer, kontroversial. Dia ini mistikus tapi gagasannya dijadikan rujukan oleh orang-orang ateis. Sangat kontroversial. Kapan-kapan kita temui beliau. Pemuja-pemujanya banyak, yang menghujat juga banyak. Jadi cirinya orang itu luar biasa, banyak yang menghujat. Berarti apa? Inspiring, membangkitkan orang untuk mikir. Baik untuk setuju atau untuk tidak setuju. Itu berarti orang hebat. Bikin orang mikir untuk setuju atau untuk tidak setuju. Termasuk Osho. Kalau yang kanan itu Newton. Kalau Newton pandangannya biasa. Yang bikin luar biasa Newtonnya. Kita mengenal dia ilmuwan. Ilmu eksakta. Tapi cara berpikirnya sangat religius. Godliness consists in the knowledge, love, and worship of God. Karakter ketuhanan itu cirinya pengetahuan, cinta, ketundukan pada Tuhan, humanity in love, kemanusiaan dalam rasa cinta, righteousness, kejujuran, dan good office toward man. Perilaku yang baik pada orang lain. Itu tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Kalian sudah ngerti. Saya banyak ngomong macam-macam itu sebenarnya di kepala kalian sudah ada referensi-referensinya. Yang susah memang menjalankannya. Di kepala kita itu kan mana yang baik, mana yang buruk sudah lengkap. Tinggal bagaimana strategi kita mewujudkannya, menjalankannya. Meskipun tidak boleh kalian berprinsip, Pak saya tidak usah nambah-nambah ilmu lagi Pak, wong tidak bisa menjalankan. Seperti saya bilang, cari ilmu itu wajib. Sukses apa tidak sukses. Urusan sukses tidak suksesnya serahkan pada Allah. Kita wenangnya cuma berusaha. Tidak boleh mandek Pak. Banyak ilmunya tapi nggak jalan buat apa Pak. Nah, itu menurut saya tidak terlalu pas. Yang lebih pas lagi ya nambah ilmu terus dan berusaha menjalankannya. Dan kan banyak orang kayak gitu. Alah cukup menjalankan yang baik-baik saja yang kita tahu, tidak usah nambah-nambah ilmu nanti tidak susah. Ini sering kontraproduktif. Zaman dulu ada saya lupa tahun berapa di Mesir itu cara berpikir semacam ini. Ada orang ngaku Imam Mahdi namanya Sukri Mustafa. Menurut dia umat Islam itu yang bikin ruwet itu terlalu banyak ilmunya. Makanya terus umatnya, anak buahnya dilarang sekolah. Ngapain sekolah? Bikin ruwet. Yang penting ngerti mana yang sunnah-sunnah. Mana yang wajib-wajib sebagai seorang muslim sudah. Tidak usah sekolah. Sekolah tambah bikin ruwet. Nanti yang benar jadi salah. Yang salah dianggap benar. Wis cukup itu saja. Itu Sukri Mustafa. Meskipun akhirnya jadi teror bagi orang-orang Mesir. Jadi ilmu itu penting.
kualitas keilmuan itu menentukan kualitas diri seseorang. Bahkan Allah janji orang yang ilmunya tambah tinggi derajatnya akan semakin diangkat. Bahkan ada, saya nggak tahu validitasnya, ada cerita bahwa iblis itu lebih takut pada orang pinter yang tidur dibandingkan orang bodoh yang sholat. Kan ada cerita semacam itu. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Terus yang kedua, kemanusiaan, humanity. Jangan salah, sama Pancasila kita disuruh jadi manusia. Setelah kita disuruh jadi orang soleh, kita diajari caranya jadi manusia yang beradab. Yo, manusia yang sejati. Tidak gampang loh jadi manusia itu. Sebenarnya secara fitri kita bisa, cuma lingkungan masyarakat kadang menutupi kemampuan fitri kita, memalingkan fitrah kita ke hal yang lain, sehingga kita lupa caranya jadi manusia. Tertutupi, kita jadi menungso wae ra iso akhire. Maka di sila kedua kita disuruh jadi manusia. Itu ada quote itu, we were all human. Kita itu janjane begitu lahir, itulah kita manusia. Tapi kemudian until race disconnected us, religion separated us, politics divided us, and wealth classified us. Kita itu janjane yang menungso. Cuma kemudian ras bikin kita tidak nyambung. Yang Jawa merasa lebih penting, yang kelompok sana merasa minder karena minoritas ras. Religion separated us. Agama mengkotak-kotakkan kita. Politik divided us. Politik bagi-bagi kita. Partai A, partai B, partai C. Dan kekayaan classified us. Jadi level orang kaya sama orang miskin itu kan biasanya kalau bergaul tidak nyambung. Terus geng-gengan, sosialita, yang sini kelasnya pasar desa, yang sini kelasnya mall-mall, yang sana kelasnya yang jalan kaki kumpul sama yang jalan kaki, yang bawa motor sama bawa motor, yang bawa mobil sama bawa mobil. Yang ras juga begitu. Yang Jawa lebih enjoy ngumpul sama yang Jawa-Jawa, yang Madura sama yang Madura. Apalagi agama. Agama pun nggak cukup Islam sama Islam, yang non-Muslim sama non-Muslim. Nanti yang Islam NU sama NU, yang Muhammadiyah sama Muhammadiyah. NU yang PKB sama yang PKB, yang tidak PKB sama yang tidak PKB. PKB yang Gus Dur sama grupnya sendiri, yang sini sama grupnya sendiri. Selalu begitu. Kita bikin skenario sendiri untuk memecah-mecah diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita lupa manusianya. Bahwa kita itu manusia. Kok coba waktu yang maling ampli itu semua aktornya sadar bahwa mereka manusia, mungkin nggak kejadian pembakaran itu. Begitu mau mukul, oh ya aku manusia, dia manusia. Podo-podo menungsane. Tapi kan begitu mau mukul yang bunyi, aku ini orang baik, orang soleh, dia maling. Akhirnya ya manusianya tidak keluar. Dan hati-hati orang yang melupakan sisi-sisi kemanusiaannya besok, kan ada hadisnya Nabi, termasuk orang yang rugi. Kan ada Atadaruna manil muflis, kan ada hadis. Siapa orang rugi? Kan Nabi tanya sahabat-sahabat itu. Terus Nabi jawab sendiri. Orang rugi itu orangnya soleh, rajin ibadah, mungkin rajin sholat malam. Tapi dia sering menyakiti orang lain. Kata-katanya bikin orang sakit. Tangannya mengganggu orang lain. Perilakunya menyusahkan orang lain. Suka maki-maki. Akhirnya ya pahalanya berkurang. Lama-lama habis. Itulah orang-orang rugi. Padahal ya sudah capek-capek puasa, sholat malam, zikir, dan macam-macam. Tapi akhirnya dia rugi. Kehilangan sisi kemanusiaannya. Oke, maka kalian jangan bangga dulu. Saya orang baik loh Pak, saya puasa Senin Kemis Pak.
Ada yang saya puasa Daud loh Pak. Ada yang enggak, kadang-kadang pahalamu besar tapi besok kamu bisa rugi ketika apa? Relasi sosialmu sesama manusia jelek. Itu kan ramalannya Nabi. Dan kita tidak terlalu care sama itu kan sekarang. Yang penting agama kita, ras kita, kelompok kita, parpol kita unggul. Nah, kita lupa jadi manusia. Oke. Katanya Gandhi, you must not lose faith in humanity. Ya. Hati-hati, banyak kecelakaan kamu harus beres. Ya, nanti kayak yang itu, Bapak harusnya belok kanan kan itu yang. Pak, saya ingatkan belok kanan, Bapak malah belok ke kiri, ke rumahnya janda kan itu. Oke, terus kita tidak boleh kehilangan kepercayaan in humanity. Jangan putus asa dengan yang namanya manusia. Sejahat apapun, sekacau apapun, tenang aja, kita berhadapan dengan manusia. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Jadi kemanusiaan itu nyawa dari semua tata nilai, nyawa dari semua gagasan-gagasan besar yang dibangun oleh manusia. Dia tidak akan bisa dikontaminasi, dipengaruhi, dibikin kotor. Pokoknya ada kasus apapun kita bingung rumusan bakunya, kembali ke kemanusiaan kita. Itu lebih aman. Kita sama-sama manusianya. Paling tidak itu. Itu rumus paling mudah untuk mengatasi konflik kalau kita buntu. Sudahlah, wong kita sama-sama manusia. Itu lebih simpel. Makanya you must not lose faith in humanity. Kalau tentang ini saja kita sudah nggak percaya, kiamat sudah. Kalau kita sesama manusia tidak saling percaya, kiamat. Oke. Kemanusiaan itu kayak gimana sih? Itu ada quote dari Thomas Paine. Thomas Paine ini filosof, aktivis politik Inggris Amerika. The world is my country. All mankind are my brethren. And to do good is my religion. Ini ngomong di level manusia. Belum di level institusi, belum di level ras, belum di level politik. Seluruh dunia ini negaraku. Manusia itu semuanya saudaraku. Dan kebaikan adalah agamaku. Ini level kemanusiaan. Anggaplah semuanya saudara. Anggaplah semua tempat itu tumpah darahmu. Dan anggaplah semua kebaikan itu jalanmu, agamamu. Itu level paling gampang. Nah, kenapa ada orang melupakan kemanusiaannya? Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi manusia itu takdir, fitrah. Tapi kita mau memelihara fitrah ini atau tidak, itu pilihan. Allah itu kan selalu begitu. Akal, berpikir, rasional itu fitrah kita. Kita mau pakai apa enggak itu pilihan. Silahkan dipilih. Nah, jadi manusia juga begitu. Being human is given, but keeping our humanity is choice. Itu ada quote bagus. We are all Hindus, Buddhist, Muslim, ateis, Kristen, Jews. Agamanya apapun, kita kan sama-sama manusia. Human. Hindu diambil hanya, Buddha diambil U-nya, Muslim diambil M-nya, ateis bahkan diambil A-nya, N. Dari Kristen, Yahudi diambil S-nya. Baru setelah itu act like it. Jadi berperilakulah seperti manusia. Jadi Muslim boleh, jadi Hindu pilihanmu, jadi Kristen urusanmu, tapi tetap berperilakulah kayak manusia. Nah, itu menurut saya bagus. Karena tidak banyak di antara kita yang berperilaku kayak manusia.
Ya kamu bisa melihat sekelilingmu banyak sekali anomali-anomali manusia. Kaya menungso tapi yo kok kelakuane ndak. Nah itu, maka perintahnya sederhana. Act like it. Berperilakulah kayak manusia. Itu saja permintaannya. Sila kedua. Jadilah manusia yang berketuhanan. Oke. Terus, cuma memang kita hidup di dunia ini ndak sendiri. Harus bareng-bareng. Disuruh nanti ada sila ketiga. Oke. Unity, persatuan dan kebersamaan. Jadi, apa sih bareng-bareng itu? Unity is oneness of purpose, not sameness of person. Sebagai orang, sebagai yang punya lembaga, sebagai yang ikut institusi tertentu, kita macam-macam. Tapi tujuan kita kan sama. Persatuan dan kebersamaan demi menuju cita-cita. Hari ini kita susah ketemu kebersamaan. Setiap orang jalan sesuai idealnya masing-masing. Jadi itu ada quote bagus. Individually we are a drop, but together we are an ocean. Sendiri-sendiri kita setetes air, tapi bareng-bareng kita adalah samudra. Samudra, laut, itu kan kalau dipecah-pecah airnya cuma jadi setetes-setetes. Tapi kalau geraknya bareng dia jadi gelombang besar. Kita juga begitu. Semakin banyak kita konflik sama yang lain, semakin banyak kita tidak bareng-bareng, ya semakin kita lemah. Kalau zaman saya dulu SD, contohnya kan mesti sapu lidi. Saya tidak tahu sapu lidi itu masih ada nggak ya di buku anak-anak SD hari ini. Contohnya mesti lidi satu dipatahkannya mudah. Lidi banyak, sapu lidi itu susah mematahkannya. Kecuali kamu ambil kapak atau ambil itu. Jadi sekarang saya tidak tahu isinya buku SD itu sudah berat-berat. Saya membayangkan ikut ujian negara SD ngono mbuh lulus mbuh ora. Pertanyaannya susah-susah sekarang. Jadi itulah hakikatnya persatuan. Kalau ingin Indonesia kuat, kita kan selalu mimpi gitu. Kita Indonesia sebentar lagi bangkit, akan lahir Indonesia baru. Tapi kalau tidak ada unity, omong kosong. 99 orang membangun, yang satu meruntuhkan, hasilnya runtuh. Bangun itu susahnya luar biasa, tapi meruntuhkan butuh 1 menit, 1 detik. Kamu nyari musuh gampang, kamu keluar ada orang mampu pukul lentik, ya sudah di musuh langsung. Tapi untuk nyari teman susah. Coba kamu ada orang, mas temenan yuk, itu mesti orangnya curiga. Mesti orangnya kan curiga dulu, mencurigakan. Tiba-tiba minta jadi teman, susah loh. Nyari musuh gampang, kamu tinggal keluar ada orang pukul tiang, langsung jadi musuh saat itu juga. Buh alasannya apa tidak jelas, sementing gampang nyari musuh. Meruntuhkan itu gampang, membangun susah. Untuk jadi teman kan pelan-pelan. Tidak sekedar jadi teman yuk kan gitu. Jadi tanpa ada unity impossible. Yang satu ayo kerja-kerja bangun, beberapa meruntuhkan, mesti runtuh hasilnya gampang. Meruntuhkan itu lebih gampang. Bangun masjid ini berbulan-bulan, coba runtuhkan, cepet. Kamu tinggal ngambil batu dibuang dia ada rusak, sudah selesai. Tidak butuh 1 hari, bangunnya bisa berbulan-bulan. Maka unity jadi kunci. Kalau tadi kemanusiaan itu modal dasarnya. Kebertuhanan, kemanusiaan modal dasarnya. Tapi sebagus apapun kualitas kemanusiaan kita dan kesolehan kita, kalau tidak kompak, ya kita akan kalah. Kan ada yang bilang bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan menang terhadap kebaikan yang jalan sendiri-sendiri. Jadi kompaklah. Kompak tidak berarti sama loh ya. Oke.
We are not a team because we work together. We are a team because we respect, care, and trust for each other. Jadi bersatu itu gimana sih Pak? Apa kemana-mana bareng? Apa terus selalu setuju aja? Enggak. Bersatu itu kalau kita menghargai, peduli, percaya sama yang lain. Hari ini penyakit kita adalah tidak saling percaya. Khawatir dibohongi, khawatir dicurangi. Karena mungkin sebelumnya banyak kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan di level apapun. Saya kalau ada telepon aja nomornya tidak terlalu dikenal, itu khawatir jangan-jangan ini bank mau nawarin asuransi, jangan-jangan mau sedikit gitu. Pikirannya mesti jelek dulu. Jadi tidak ada trust, tidak ada care, tidak ada kepedulian, tidak ada respect. Jadi kuncinya ada persatuan. Persatuan itu cirinya ada respect, ada care, ada trust. Kalau tiga ini nggak ada, tidak akan ada persatuan. Tidak akan ada kebersamaan. Orang yang tidak saling peduli, tidak care, tidak akan bisa bersatu. Orang yang tidak saling menghargai, tidak akan bisa bersatu. Orang yang tidak saling percaya juga tidak akan bisa bersatu. Perjuangan masih panjang. Wong bersatu aja belum, apalagi bikin strategi, apalagi sukses. Oke. Passionate head, committed to a shared vision and accomplish the impossible. Kalau sudah bersatu, hati kita akan saling nyambung, komitmennya lahir, visi bersama, tujuan bersama akan mudah dicapai, termasuk yang tidak mungkin. Termasuk yang wow, kok bisa ya? Itu kalau kompak. Kalau tidak kompak ya tidak. Oke. Terus itu katanya Martin Luther King. Alternatifnya kehidupan bersama itu cuma dua. We must learn to live together as brothers, or perish together as fools. Kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara. Atau kalau tidak, kita akan hancur bersama kayak orang-orang bodoh. Jadi yang tidak mau bersatu, ngeyel tidak mau bersatu, ya berarti alamat memang pingin hancur bersama. Kayak orang-orang bodoh. Oke. Dan teknisnya seperti apa sih bersatu itu? Apa kerjanya bareng-bareng hal yang sama? Ndak, katanya Mother Teresa, I can do things you cannot, you can do things I cannot. Together we can do great things. Aku bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan, kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, dan bareng-bareng kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu yang saya sebut tadi, dharma tadi. Kamu bisa melakukan A, aku bisa melakukan B, bareng-bareng kita melakukan hal-hal besar. Hari ini di Indonesia banyak orang yang bisa melakukan A, menganggap rendah yang bisa melakukan B, karena dia merasa A ini yang lebih penting. Yang B juga begitu, menganggap A lebih rendah, dirinya lebih penting. Maka tidak bisa bersatu, tidak bisa bareng-bareng, tidak akan lahir hal-hal besar. Itu unity, situasi kita hari ini. Terus sila keempat, kerakyatan, demokrasi, kemudian ada lagi saya bagi dua sila keempat, kesetaraan dan musyawarah. Saya tidak perlu ngajari demokrasi itu. Demokrasi itu kelemahannya banyak, cuma lebih sedikit dibandingkan sistem yang lain. Jadi cirinya hati-hati demokrasi itu, misalnya Rousseau. Rousseau mengkritik, the English think they are free. They are free only during the election of member of parliament. Orang-orang Inggris merasa mereka bebas, padahal mereka bebas itu cuma waktu pemilu. Setelah pemilu nggak bebas lagi. Itu berarti tidak demokratis. Jadi demokrasi hanya kelihatan waktu pemilu. Begitu pemilunya selesai,
Demokrasinya hilang. Kita mau ngapa-ngapain nggak bisa, nggak boleh, dan seterusnya. Terus itu yang Clinton, saya ngomong apa itu ya beliau. The worst thing that can happen in a democracy as well as in individual life is to become cynical about the future and lose hope. Intinya dalam demokrasi hati-hati dengan orang-orang yang sinis. Orang sinis itu ciri orang yang tidak bisa masuk dalam lingkup kebersamaan tadi. Orang sinis itu pertama berarti dia tidak respect, tidak care, apalagi tidak punya trust. Orang sinis beda sama ngeritik ya. Sinis itu cuma menjelekkan saja. Orang hari ini menyebutnya nyinyir. Saya tidak tahu nyinyir itu bahasa apa. Nyinyir itu sukanya nyindir, maunya menjatuhkan, tapi tidak memberi solusi. Sama kayak orang sinis. Mending dikritik, mending kamu ngeritik yang membangun. Kalau sinis itu yang lahirannya sakit hati demi sakit hati. Dan orang salah pun kalau dimaki-maki, kalau dinyinyiri itu biasanya keluar defensifnya. Sudah jelas salah, ada orang ngomong, oh dasar kamu emang penjahat, dasar kamu. Ya mangkel. Meskipun dia tahu kalau dia salah, itu karakternya manusia. Jadi hati-hati, dalam iklim yang demokratis, semua orang bisa ngomong, cuma kenyinyiran itu bisa menghancurkan harapan, bisa menghancurkan masa depan. Hari ini di Indonesia, generasinya banyak generasi nyinyir. Generasi menyinggung orang lain, generasi menunjukkan jeleknya orang lain. Selalu menuding keluar. Nah, itu hati-hati. Oke. Terus kesetaraan dan musyawarah. Iyalah. Musyawarah itu loh yang paling kanan, John F. Kennedy. If we cannot now end our differences, at least we can help make the world safe for diversity. Indonesia ini bineka. Kalau yang bineka itu tidak mungkin Pak kita jadi satu, wong kita beda-beda. Paling tidak kita kondisikan Indonesia ini untuk enak ditinggali orang yang macam-macam. Nah, itu kebinekaan. Kemudian katanya Einstein, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Kita sesama orang Indonesia itu setara. Setara tidak berarti sama. Jangan menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Karena ikan tidak bisa manjat pohon. Dia tidak bisa dinilai. Ikan itu goblok banget. Tidak bisa manjat. Itu parametermu keliru. Wong memang dia ikan. Bisanya dia berenang. Kalau ada ikan tidak bisa berenang, baru kamu kritik. Ikan kok tidak bisa berenang. Nah itu pas ngeritik. Ikan kok dikritik tidak bisa manjat pohon. Nah itu yang salah bukan yang dikritik, tapi yang ngeritik. Kalau katanya Einstein, that is stupid, goblok banget sih ngeritik itu. Wong ikan kok dikritik, kok tidak bisa manjat pohon. Dharmanya beda. Betul. Jalannya beda. Oke. Jadi equality is not regarding different things similarly. Equality is regarding different things differently. Hal yang berbeda kita nilai ya berbeda. Ukurannya orang beda-beda. Anak kecil jangan diukur pakai ukuran orang dewasa. Ya kalau kamu orang dewasa sudah rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kemis, rajin. Neng ya adikmu yang umur 3 tahun jangan dimarahi gara-gara nggak puasa Senin Kemis. Parameternya beda.
Adikmu yang kecil, sholat aja sudah syukur. Kadang-kadang belum wudu ngakunya sudah wudu. Kadang-kadang cah cilik memang gitu. Nggak usah dimarah-marahi, nggak usah dicarikan dalil, nggak usah iya. Nanti adiknya sholat sambil main-main kamu marah-marahi. Sholat kok gitu, bid'ah, dolalah itu. Cah cilik wae. Ora kaku-kaku ya. Ada levelnya masing-masing. Awas keliru. Kalau ikan jangan dinilai kemampuannya memanjat pohon. Oke. Terus maka karena orang beda-beda dan hidup bersama, kita butuh musyawarah. Bahasa Inggrisnya dialog. Kalau katanya Jeff Daly itu entertainment konglomerat, two monologues do not make a dialogue. Hari ini itu kita sering ngomong tentang musyawarah, tapi yang terjadi bukan dialog, tapi two monologue, dua orang yang sedang bermonolog. Masing-masing kukuh dengan pendapatnya sendiri, itu bukan dialog. Jadi dialog itu both sides are willing to change. Saya itu maunya gini loh, ini kan bagus. Yang sini loh, saya maunya gini, ini juga bagus. Itu kan kalau sama-sama kaku, dua-duanya tidak akan jalan. Gegeran terus. Ya harus ada yang, oke, saya maunya ini 100% tadi. Tapi bolehlah 90%. Yang sampean juga jalannya 90%. Kita sama-sama bagus kok. Itu namanya dialog. Ya saya yakin semua orang mikir yang baik. Mikir yang penting untuk bangsa dan negara. Cuma kan tidak bisa dua hal yang berbeda dijalankan bareng-bareng. Maka dialog mana yang harus jalan, mana kurang, mana lebih. Itu namanya dialog. Hari ini kita jarang yang melakukan dialog. Yang ada tuh monolog. Itu yang bikin acara debat-debat itu kan nggak pernah bisa diakhiri. Kesimpulannya apa? Tidak jelas. Kenapa? Tuh monolog. Jadi setiap orang melakukan monolog. Pokoknya pendapatnya harus benar. Sekarang itu kalau orang usul, terus merasa bahwa usulku ini yang pasti benar. Kalau nggak dituruti, terus ngamuk. Seolah-olah yang benar itu satu-satunya yang dia usulkan. Sementara pendapat yang lain mesti salah semua. Itu namanya bukan dialog. Kalau dialog itu dua pihak sama-sama siap berubah. Asal demi kebaikan bersama. Itu yang jarang terjadi hari ini. Dan kuncinya apa? Dialog cannot exist without humility. Dialog tidak akan jalan kalau semua pihak angkuh merasa benar. Tidak rendah hati. Oke. Ini saya bawakan dari Aristoteles sedikit tentang sistem permusyawaratan, sistem pengelolaan negara. Bisa dicek lagi waktu ngaji tentang, lupa, mungkin keadilan. Jadi pemerintah yang bagus sama pemerintah yang jelek. Yang bagus itu kalau katanya Aristoteles ada 3 jenis. Ada jenis demokrasi, ada jenis aristokrasi, ada jenis monarki. Mungkin sama kayak Plato. Bagi Aristoteles yang paling bagus government itu monarki, tapi rajanya harus orang paling top. Kalau rumusannya Plato, orang paling top itu filosof. Monarki itu the best. Atau kalau tidak ada orang yang sebagus itu, ya paling tidak aristokrasi. Diatur oleh the best, orang-orang bagus, orang-orang berkualitas. Sekelompok orang, itu aristokrat namanya. Atau seandainya tidak bisa, ya paling tidak demokrasi. Kalau demokrasi ya orang banyak ngatur bareng-bareng. Ya kalau orangnya sangat banyak kan akhirnya lahirnya perwakilan. Jadi bikin ya kayak Indonesia ini, mungkin kalau ada raja selevel Umar bin Abdul Aziz apa selevel Umar bin Khattab apa selevel siapa gitu, mungkin akan lebih bagus untuk Indonesia. Cuma kan susah nyari orang.
Kemudian aristokrat, orang-orang elit tertentu. Agak susah nyari orang elit di Indonesia. Kalau saya ambil orang elit ABC, nanti orang elit BCD tidak terima. Tawuran mesti. Kayak di Indonesia itu kan ada DPD, itu kan orang-orang elit yang dianggap berpengaruh di masyarakat. Hasilnya ya gegeran dewe. Susah. Demokrasi juga begitu. Demokrasi itu pilihan minimal. Kalau istilahnya Aristoteles pur, ya piye neh wis onone ya. Ndak ada orang yang unggul luar biasa ya piye neh, harus orang banyak. Itu demokrasi. Disepakati aja siapalah gitu, itu demokrasi namanya. Nah, kalau yang jelek, ada yang paling jelek itu tiran. Tiran itu orang yang memimpin untuk dirinya sendiri, nyari enaknya sendiri, sesuai hasrat ambisi pribadinya. Itu rule for one. Kebalikannya monarki. Kalau monarki kan rule by one. Nanti ada oligarki. Kalau oligarki, rule for the few. Kalau tadi kan, kalau aristokrasi itu beberapa orang istimewa mengatur negara. Kalau oligarki, ini negara diatur untuk kepentingan beberapa orang. Untuk menyenangkan beberapa kelompok, beberapa orang. Itu namanya oligarki. Itu lebih jelek lagi daripada tirani. Ada yang paling jelek. Ada yang kurang jelek. Namanya anarki. Anarki itu lanjutannya demokrasi. Kalau demokrasi orang banyak milih pemimpin. Kalau anarki itu orang banyak wis jalan sendiri-sendiri sak karepe. Sila keempat itu adanya di demokrasi. Ada di yang pur. Pur itu ya sayang ya, kita bisanya di level itu. Tidak bisa naik. Ya untung juga kita nggak ada di tirani, nggak ada di oligarki, nggak ada di anarki. Kalau di anarki kacau. Lebih kacau lagi kalau oligarki. Lebih ruwet lagi kalau tirani. Itu sistem pemerintahan itu. Bisa dicek di politiknya Aristoteles. Kayak filosof. Nah, Indonesia milih ada di demokrasi. Yang karakter keindonesiaan terakhir keadilan sosial. Saya nggak perlu menjelaskan. Dulu ada sesi-sesi tentang filsafat keadilan banyak. Keadilan, justice. Cirinya negara itu adil. Itu tidak terlalu banyak hukum yang ngatur. The more laws, the less justice. Semakin banyak hukum, semakin banyak undang-undang, semakin banyak aturan, itu biasanya negaranya tidak terlalu adil. Apa-apa pinginnya diatur. Justice is what love looks like in public. Keadilan itu cinta yang mengejawantah. Wah, basa kasari ngono. Jadi cinta itu kalau diekspresikan dalam bentuk tindakan perbuatan, di situ akan lahir keadilan. Silakan nanti dilihat keadilan di filsafat keadilan banyak. Ciri paling gampang keadilan itu justice is doing for others what we would want done for ourselves. Adil itu melakukan sesuatu untuk orang lain sesuai yang kita ingin orang lain lakukan pada kita. Kalau kamu nggak suka dimaki-maki orang, disesat-sesatkan orang, ya jangan menyesat-nyesatkan orang. Kalau kamu tidak mau dibid'ah-bid'ahkan, jangan bid'ahkan orang. Kalau kamu marah dikafirkan orang, jangan mengkafirkan orang. Itu ukuran paling gampang dari keadilan. Dan ini buat kalian sendiri, tidak buat orang lain. Kita biasanya terus mesti orang lain. Itu loh Pak, yang biasa mengkafirkan bukan saya itu Pak. Yang biasa bid'ah-bid'ahkan bukan saya juga Pak. Yang biasa selalu orang lain, nggak pernah dirimu sendiri. Padahal begitu kamu dimaki, balasanmu lebih dahsyat. Caramu misuh lebih fasih daripada mereka yang nuduh duluan kadang-kadang. Maka urusilah keadilan dengan cara ukur dirimu sendiri. Kalau nggak suka kelompokmu dijelek-jelekkan, ya jangan menjelek-jelekkan kelompok orang lain. Kamu mau mengkritik pemimpin, bayangkan jika kamu pemimpin, kira-kira
dilecehkan kayak gitu berkenan enggak? Cara mikirnya begitu. Nah, jadi itulah justice namanya, adil. Dan banyak parameter yang lain. Di mana-mana wacana keadilan sosial banyak. Oke. Saya ingin nutup malam ini dengan kalimatnya takdir Ali Syahbana. Indonesia sekarang perlu akan putra yang tajam pikirannya. Individu yang mempunyai pikiran, pemandangan, dan perasaan sendiri. Berarti mandiri dalam berpikir, mandiri dalam berperilaku. Yang tahu mengemukakan dan mempertahankan kepentingan dan haknya. Yang senantiasa berdaya upaya memperbaiki kehidupan dan penghidupannya. Lahir dan batin. Jadi, itu maunya takdir Ali Syahbana. Kita butuh generasi semacam ini. Dan tidak usah nyuruh orang lain, dirimu sendiri. Jadikan orang yang berkualitas ini. Saya tidak tahu kalau ada kalimat-kalimat ideal ini kadang-kadang kita merasa jauh. Wah, kelihatannya saya tidak ya Pak. Berat itu Pak, mesti ngono. Loh, ya sekarang memang tidak. Tapi bentuk dirimu ke situ. Jangan nunggu orang lain Pak. IP saya aja cuma 2, sekian Pak. Disuruh jadi kayak gitu berat Pak. Saya kuliah tidak lulus-lulus ya Pak. Masa jadi orang sedasat itu tidak. Jadikan orientasi. Kamu bergeraklah ke situ. Jangan nunggu orang lain. Itu mungkin teman-teman yang kemarin lulus kumlot itu Pak. Yang dapat penghargaan. Kalau saya pasti tidak. Itu untuk kalian juga. Karena kita sering kalau ada semboyan-semboyan, kalimat-kalimat utama semacam ini rasanya kok jauh ya sama saya. Tidak, itu juga untuk kalian. Silahkan kalian bangun diri kalian ke arah sini. Bahwa nggak nyampe sampai 100% tidak apa-apa. 80%-nya aja sudah bagus. 70%-nya juga lumayan. Jadi jadikan ini orientasi. Karena di sini nanti kuncinya Indonesia yang akan datang. Kalau enggak, ya situasinya akan terus semacam ini. Jadi bangun dirimu, tidak usah nunggu yang lain, nggak usah nunggu, ya nunggu pemerintah loh Mak, bikin program, tidak usah nunggu. Bangun dirimu. Termasuk gotong royong itu kan itu, bikin dirimu kuat, biar tidak menyusahkan orang lain. Syukur-syukur bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Dan jangan jadi generasi cengeng, generasi yang mudah terpengaruh. Meskipun juga jangan jadi generasi kuper. Itu kan nasihatnya Sunan Kalijogo itu kan. Ngeli ning ora keli. Ikuti arus tapi jangan tenggelam. Pahami semua perubahan di sekelilingmu tapi jangan kamu hanyut. Jadi itu kuncinya besok Indonesia bisa berubah. Kalau tidak, ya sudah, berarti memang seperti ramalannya Nabi yang saya bilang di depan. Jangan-jangan ini akhir zamannya Indonesia. Satu negara besar yang dikonstruksi sejak saya bilang tadi kan 250 juta tahun yang lalu. Tapi akhirnya jatuh juga. Gara-gara tidak muncul generasi hebat. Itu bisa jadi begitu. Nah, itu oke, alhamdulillah. Itu bekal, silahkan nanti didengarkan lagi, dicek lagi. Beberapa slide saya loncati karena nanti jadi panjang. Cuma itu bekal kalian untuk tirakatan, untuk meng-Indonesia, jadi orang Indonesia lagi. Biar paham karakter yang harus kalian hidupkan sebagai orang Indonesia. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita ke lebih spesifik lagi. Kita ulangi lagi membaca Soekarno, cuma minggu depan kita fokus ke Islam. Bagaimana sih pandangan Soekarno tentang keberagamaan Islam, kebertuhanan seorang Muslim. Kemudian minggu terakhir kita ketemu Muhammad Hatta di bulan Agustus. Oke, saya kira itu. Selamat melanjutkan tirakatan di tempat masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.